Tuhan, bimbinglah kami dengan firman dan Roh Kudus, supaya di dalam terang-Mu kami dapat melihat terang yang menuntun langkah kehidupan kami, dan di dalam kebenaran-Mu kami dikoreksi, kami dievaluasi, dan kami dibangun oleh Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silahkan duduk. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Saudaraku, cara pandang terhadap Tuhan, cara pandang tentang Tuhan, itu mempengaruhi kehidupan. Seorang yang memandang Tuhan itu sebagai pribadi yang jauh di sana, kecenderungan hidupnya akan merasa Tuhan itu tidak dekat dengan dia, Tuhan itu jauh dari dia, dan dia merasa bahwa Tuhan tidak peduli dengan dia. Nah, sebaliknya, kalau ada orang yang mempunyai pemahaman, mempunyai pandangan bahwa Tuhan itu dekat sekali dengan dia, menjadi bagian dari kehidupannya, maka orang tersebut akan merasa bahwa perjalanan kehidupannya itu tidak pernah sedetik pun ditinggalkan oleh Tuhan. Dia akan menikmati perjalanan hidupnya bersama dengan Tuhan. Dia merasa bahwa Tuhan memang benar-benar memimpin hidupnya setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Nah, saudara, kita perlu menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh dengan kasih terhadap umatnya atau kepada umatnya. Kasih setia Tuhan kepada umatnya, kasih setia Tuhan kepada saudara, kasih setia Tuhan kepada orang-orang Israel pada waktu itu mengajarkan kepada mereka bahwa kehidupan mereka tidak pernah lepas dari Tuhan. Kehidupan mereka akan menemukan arti, menemukan makna kalau mereka dekat dengan Tuhan. Kehidupan mereka tidak akan menyimpang ke kanan atau ke kiri kalau mereka menikmati kasih Tuhan di dalam perjalanan hidup mereka. Untuk itulah ditulis kitab Rut. Mari kita membaca Rut pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Rut 4 ayat 13 sampai 17. Saya mengajak kita membacanya secara silih berganti. Saya ayat 13, saudara ayat 14, nanti ayat 17 kita bersama-sama membacakannya. Firman Tuhan, lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinyalah dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. 14. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Bersama-sama ayat 17. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutnya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Tahukah saudara bahwa 4 pasal dari kitab Rut ini disusun dalam bentuk kiasmus oleh penulisnya? Nah, tentu ada maksud, tentu ada arti ketika penulis kitab ini merancang cerita itu, mendesain cerita itu
memaparkan cerita itu atau menuturkan cerita itu kepada orang-orang Israel di zamannya. Nah, setidaknya ketika kitab ini dibaca setelah zaman Daud, berarti ini mengacu kepada raja-raja Yehuda, raja-raja Israel bagian utara. Ini menjadi pelajaran penting bagi mereka. Cerita-cerita ini menjadi pelajaran penting bagi mereka tentang siapa Tuhan. Setidaknya kalau kitab ini dibaca oleh orang-orang dari kerajaan selatan dan kerajaan utara, ketika kerajaan itu sudah terpecah menjadi dua, kitab ini menjadi pelajaran penting bagi mereka, bagaimana supaya mereka kembali kepada Tuhan, bagaimana supaya mereka berbalik kepada Tuhan dan menemukan, merasakan, menikmati kasih setia Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, cerita-cerita dalam 4 pasal ini yang disusun dalam bentuk kiasmus jelas menunjukkan itu. Coba perhatikan A dan A aksen. A dari pasal 1 ayat 1 sampai 6. Coba saudara baca cepat ayat-ayat itu dalam hati saudara. Dan bacalah A aksen dengan cepat dari pasal 4 ayatnya yang ke-18 sampai 22. Cerita-cerita apa yang saudara temukan di situ? Bisakah saudara menemukan paralel dari cerita itu? Bisakah saudara membandingkan cerita itu? Atau bisakah saudara memikirkan apa yang sedang dikomparasi oleh penulis dalam 2 cerita itu? Nah, saudara, bagaimanapun A itu menunjukkan satu situasi kelaparan. Ini berarti apa? Terancam punah. Kalau seorang tidak makan dalam 1 hari, ya itu masih bisa hidup untuk hari berikutnya. Kalau seorang tidak makan sampai 3 hari, mungkin masih bisa bertahan hidup sampai hari ke-4. Tetapi kalau kelaparan itu membuat orang tidak makan sampai 1 bulan, ujung-ujungnya adalah kepunahan. Itu yang ditampilkan di awal cerita. Kemudian anak Elimelek, yaitu Mahlon dan Kilion, mengambil perempuan Moab. Ini ironi karena seharusnya seorang Israel mengambil perempuan dari orang Israel juga. Tetapi cerita itu berbicara tentang satu ironi bahwa Mahlon dan Kilion mengambil perempuan Moab. Kalau sekarang Moab itu Yordania ya. Yordania saat ini. Dulu Moab. Kemudian Elimelek, suami Naomi, meninggal. Dan anaknya yaitu Mahlon dan Kilion juga meninggal. Cerita di awal kitab ini ingin mengatakan bahwa harapan sudah putus. Atau pupuslah harapan. Tidak ada lagi harapan. Sama sekali tidak ada lagi harapan. Suami meninggal, 2 anak laki-laki yang diandalkan untuk menjadi penerus keturunan juga meninggal. Putuslah harapan. Lalu kemudian di situ berbicara tentang bagaimana ironi mereka yang adalah orang Bethlehem Yehuda, yaitu bagian dari tanah perjanjian, sekarang berada di negeri asing. Sekarang berada di Moab. Padahal bukan itu rancangan Allah atas kehidupan umat Israel. Bukan itu maksud Allah atas kehidupan umat Tuhan.
Tetapi pada kenyataannya mereka sudah ada di Moab, di negeri asing. Nah, menarik sekali ketika penulis membandingkan dengan pasal 4 ayat 18 sampai 22. Ada situasi yang ditunjukkan dan situasi yang ditunjukkan berbalik 180 derajat dari cerita pertama. Sangat berbeda dari cerita yang pertama. Apa yang dituturkan di dalam cerita itu, yaitu Boas, suami Rut, memperanakkan Obed, Obed memperanakkan Isai, dan Isai memperanakkan Daud. Cerita ini ingin mengajak kita kepada satu pemikiran dan mengajak orang-orang Israel pada waktu itu kepada satu pemikiran. Lihat, kenali Tuhanmu. Pahami bagaimana Tuhanmu bekerja di dalam sejarah. Belajar dari pengalaman nenek moyangmu. Belajar dari pengalaman masa lalu. Bukankah Allah itu adalah Allah yang penuh kasih setia, yaitu ketika Dia menyatakan pemeliharaan kepada umatnya. Apa yang tadinya dianggap sebagai kematian, sekarang menjadi kehidupan. Apa yang tadinya dianggap tidak ada lagi harapan, sekarang harapan baru muncul. Apa yang tadi dianggap bahwa kita tidak akan bisa melanjutkan keturunan kita, tetapi sekarang keturunan bisa dilanjutkan. Bahkan keturunan yang dituliskan di situ adalah Raja Daud. Raja yang termasyhur itu, yang sampai sekarang orang Israel pun mengagumi kehebatan, kejayaan Daud. Ketika penulis berbicara tentang garis keturunan, silsilah mulai dari Boas yang merupakan suami Rut dan akhirnya sampai kepada Daud. Lihatlah bahwa Tuhanmu itu sesungguhnya tidak pernah meninggalkanmu. Lihatlah bahwa Tuhanmu itu adalah sang pemelihara atas hidupmu. Lihatlah bahwa Tuhanmu itu sesaat pun tidak membiarkan engkau menuju kehancuran, menuju kebinasaan. Tetapi Tuhanmu itu penuh dengan kasih setia kepadamu. Itu dibuktikan dengan cara Dia memelihara kehidupan umatnya. Saudara, sejarah sudah membuktikan. Saya kira tidak kurang lagi bukti bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam sejarah. Bagaimana campur tangan Tuhan dalam sejarah. Bukankah engkau umat Tuhan? Bukankah engkau adalah hamba Tuhan? Bukankah engkau adalah pelayan Tuhan yang sedang dipersiapkan Tuhan menapaki masa depan, berjalan di dalam panggilan Tuhan? Apa yang engkau ragukan? Apa yang engkau takutkan? Apa yang engkau khawatirkan? Masih kurangkah bukti pemeliharaan Tuhan itu di dalam sejarah masa lalu? Dan Tuhan ingin menciptakan sejarah bersama-sama dengan engkau. Sejarah di mana Tuhan akan membuktikan pemeliharaannya atas hidupmu, atas pelayananmu, atas masa depanmu. Saudaraku, kalau saudara masih meragukan pemeliharaan Tuhan, jangan-jangan hubungan saudara dengan Tuhan tidak beres. Kalau saudara masih mengkhawatirkan pemeliharaan Tuhan, jangan-jangan hidup saudara jauh dari Tuhan. Inilah yang dimaksudkan oleh penulis kitab Rut ketika dia berbicara kepada orang-orang Israel yang pada waktu itu sedang menuju kepada kemerosotan iman, kemerosotan moral, kemerosotan akhlak, kemerosotan spiritual. Bukankah orang-orang yang mengalami berbagai kemerosotan itu dikarenakan pengenalannya terhadap Tuhan tidak jelas? Bukankah berbagai kemunduran yang terjadi di dalam sejarah Israel mengatakan bahwa dia sekalipun umat Tuhan tapi tidak mengenal dengan baik Tuhannya?
Ketika kitab ini ditempatkan tepat setelah kitab Hakim-Hakim, ini mengatakan kepada kita, lihat berbagai kemerosotan di masa lalu, berbagai kebobrokan di masa lalu, berbagai dosa di masa lalu. Jelas orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak mengenal dengan baik siapa Tuhannya. Lalu kemudian dimulailah dengan satu cerita indah di dalam kitab Rut ini. Cerita tentang cinta kasih yang dituturkan di dalam kitab ini ingin mengatakan bahwa di dalam sejarah Tuhan adalah pemelihara atas hidup umatnya. Itu yang pertama yang kita perhatikan dari bagian ini. Yang kedua, perhatikanlah B dan B aksen. Pasal 1 ayat 7 sampai 22 dengan pasal 4 ayat 1 sampai 17. Apa hubungan antara B dengan B aksen? Coba baca cepat cerita itu. Setidaknya perhatikan kisah-kisah yang dituturkan di dalam cerita dari B dan B aksen. Apakah saudara menemukan ada gagasan-gagasan yang sama? Apakah saudara menemukan ada hal-hal yang diperbandingkan, yang dikontraskan oleh penulis dalam dua cerita itu? Apakah saudara menemukan teknik penulisan dari cerita itu yang sangat kaya dengan makna, yang sangat kaya dengan arti? Ceritanya demikian. Di B, Naomi pulang ke Bethlehem dari Moab bersama dengan Rut. Kemudian Rut memilih Tuhan menjadi Allahnya. Yahweh menjadi Allahnya. Menjadi Allahnya Rut, perempuan Moab itu. Ketika Naomi masuk ke kampung halamannya, Naomi mengatakan, "Panggil aku Mara, karena begitu pahitnya pengalaman hidupku." Lalu B itu ingin mengatakan kepada kita, pembaca ceritanya, bahwa tidak ada lagi anak laki-laki. Tidak ada lagi keturunan yang akan mewariskan, melanjutkan generasi berikutnya. Lalu lihatlah B aksen. Saudara menemukan di situ bagaimana sesungguhnya rencana Tuhan atas umatnya di tanah perjanjian. Pulangnya Naomi ke Bethlehem, yang kemudian diikuti dengan penjelasan bagaimana umat Tuhan harusnya berada di tanah perjanjian. Ini adalah bagian dari rencana Tuhan. Ini adalah bagian dari maksud Tuhan. Karena di luar tanah perjanjian tidak akan ada pemulihan. Tetapi di tanah perjanjian itulah, disitulah Tuhan akan mengadakan pemulihan atas umatnya. Rut dipilih Boaz menjadi istrinya. Lihat peristiwa B. Rut memilih Tuhan. Dan penulis membandingkan Rut dipilih Boaz menjadi istrinya. Bagaimana perubahan yang terjadi dalam kehidupan Rut
yang awalnya memilih Yahweh menjadi Allahnya. Kepada Naomi dikatakan perempuan-perempuan yang ada di situ, terpujilah Tuhan. Yang tadinya penutur mengatakan pahitnya pengalaman hidup, sekarang penutur mengatakan terpujilah Tuhan. Kalau dulu Naomi mengatakan marah, pahit benar pengalaman hidupku, tetapi akhirnya orang mengatakan terpujilah Tuhan. Ada anak laki-laki, Obed, dan kemudian Daud. Apa yang dimaksudkan dengan konstruksi B dan B aksen ini? Jelas yang dimaksudkan oleh firman Tuhan, jelas yang dimaksudkan oleh penulis. Lihatlah bagaimana Tuhan memulihkan keadaan Naomi, keadaan Ruth. Saudara, kalau kita memperhatikan dari pengalaman kehidupan orang-orang Israel yang merupakan penerima pertama dari kitab ini, bukankah dalam situasi kemerosotan moral, dalam situasi kebejatan, kemerosotan spiritual, mereka menjauh daripada Tuhan? Mereka harusnya belajar dari cerita-cerita ini. Bukankah mereka umat Tuhan? Bukankah mereka harusnya menikmati berkat-berkat dari janji Tuhan? Ya, harusnya demikian. Tetapi cerita ini ingin mengatakan bahwa seorang Ruth, perempuan Moab itu, seorang yang tadinya bukan umat Tuhan, sekarang menjadi umat Tuhan. Lihatlah apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Bagaimana dia dipulihkan secara luar biasa. Cerita ini juga ingin mengatakan, sepahit-pahitnya pengalaman hidup yang pernah dirasakan oleh umat Tuhan, tetapi tidak akan berakhir dengan kepahitan perjalanan hidup kita, tetapi akan berujung pada cerita-cerita yang begitu manis. Saudara, coba periksa pengalaman hidupmu. Apakah saudara mengalami kemerosotan moral? Apakah saudara mengalami kemerosotan spiritual? Apakah saudara mengalami kemerosotan iman? Apakah pengalaman hidup saudara cukup pahit? Apakah kepahitan masa lalu itu masih saudara rasakan? Masih berdampak terus sampai pada masa kini? Cerita ini ingin mengatakan kepada saudara dan saya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sanggup memulihkan. Menurut ukuran manusia, tepatlah seperti yang dikatakan oleh Naomi. Pahit betul pengalaman hidupku. Tetapi menurut Tuhan, yang pahit bisa dibuat menjadi manis. Menurut ukuran manusia, terpuruk, tidak ada lagi harapan, habislah sudah patah arang, tidak mungkin dipulihkan lagi. Tetapi cerita Tuhan, menurut Tuhan beda. Cerita Tuhan, menurut Tuhan, di dalam kehidupan saudara, seburuk apapun, sekotor apapun, senajis apapun, sepahit apapun, segetir apapun pengalaman hidup saudara, bisa Tuhan pulihkan, bisa Tuhan angkat kehidupan saudara menjadi lebih baik. Itulah maksud dari cerita-cerita ini. Ingin mengatakan kepada orang-orang Israel, kenali Tuhanmu, bahwa Tuhanmu itu penuh dengan kasih setia. Belajar mengenal Tuhanmu, bahwa Tuhanmu tidak pernah meninggalkan engkau. Betapa malangnya hidupmu kalau engkau melepaskan kasih setia Tuhan, kalau engkau menjauh dari kasih setia Tuhan. Dan betapa indahnya perjalanan hidupmu kalau engkau paham betul kasih setia Tuhan itu, dan engkau berjalan di dalam terang Tuhan, menikmati kasih setia Tuhan yang memulihkan hidupmu dan hidup saya juga. Yang ketiga, yang terakhir, perhatikanlah C, yaitu pasal 2 ayat 1 sampai 23, dan C aksen pasal 3 ayat 1 sampai 18.
Bacalah dengan cepat dalam hati saudara cerita-cerita itu. Bandingkan dua cerita itu. Cerita apa yang saudara dapat dalam pasal 2 ayat 1 sampai 23? Saudara menemukan cerita bagaimana Boas, seorang dari kaum Elimelek. Siapa Elimelek? Siapa Elimelek? Ya. Istri atau suami? Iya. Nah, cerita itu mengatakan bahwa Boas seorang dari kaum Elimelek. Berarti ini adalah keluarga Naomi, tapi keluarga jauh. Tapi masih ada hubungan kekerabatan. Itu yang ditampilkan dalam cerita ini. Kemudian dalam cerita ini ditampilkan Rut yang memungut jelai. Hanya memungut jelai di ladang Boas, hanya mengambil sisa-sisa. Dan cerita itu ingin mengatakan kepada kita bahwa Rut mengerjakan pekerjaan budak. Bacalah C. Aksen. Apa yang saudara temukan dalam cerita-cerita itu? Cerita-cerita itu mengatakan bahwa Boas tampil menjadi seorang penebus yang pada awalnya menjadi penebus atas tanah Mahlon dan Kilion, dan penebus juga bagi istri Mahlon. Siapa? Yaitu Rut yang pada waktu itu sudah menjadi janda. Ini mengatakan apa? Ini mengatakan bahwa Boas yang dulunya keluarga jauh sekarang menjadi keluarga dekat. Lihatlah dalam tradisi penebus waktu itu, dalam tanda kutip. Penebus sebenarnya adalah orang pertama yang paling berhak menebus, yaitu menebus tanahnya Mahlon dan Kilion, dan orang pertama itulah yang berhak untuk menebus Rut. Tapi cerita itu ingin mengatakan kepada kita bahwa penebus pertama tidak jadi, dan akhirnya penebus kedua yang jadi, yaitu Boas. Bayangkan, kalau seandainya yang terjadi penebus pertama yang menebus tanahnya Mahlon dan Kilion, penebus pertama yang menikahi Rut, apa yang terjadi? Kaitannya dengan garis keturunan sampai ke Daud. Penebus kedualah yang dipakai oleh Tuhan, yaitu Boas. Padahal cara seperti ini sangat tidak lazim dalam tradisi waktu itu. Yang lazim dalam tradisi pada waktu itu, penebus pertamalah yang langsung menangkap peluang. Tapi itu dihalau Tuhan, bukan? Dan akhirnya penebus kedua, yaitu Boaslah yang akhirnya menebus tanah itu, dan akhirnya menebus Rut dan menjadikan Rut istrinya. Berhasil rencana Tuhan? Berhasil. Dalam cerita sebelumnya, Rut memungut jelai. Tapi di dalam cerita C. Aksen ini, Boas memberi jelai. Dalam cerita pertama, Rut memungut jelai. Tetapi di dalam cerita kedua, Boas memberi jelai. Dalam cerita pertama, Rut mengerjakan pekerjaan budak. Tapi di dalam cerita ini, status Rut menjadi orang merdeka dalam tanda kutip. Karena apa? Karena ada penebus.
yaitu Boas. Apa maksud dari semua cerita ini? Bahwa Tuhan sanggup, bahwa Tuhan mampu membuat status orang dari yang tidak mulia menjadi mulia. Maksud dari cerita ini ingin mengatakan kepada kita, bukankah rancangan Allah atas kehidupan umatnya bahwa umatnya itu adalah makhluk yang mulia? Ya, saudara dirancang untuk tujuan mulia karena saudara adalah orang-orang mulia di hadapan Allah. Bukankah berita ini ingin mengatakan kepada orang-orang Israel pada waktu itu, berbagai kemerosotan yang terjadi di dalam kehidupan mereka dikarenakan karena mereka tidak tahu status mereka sebagai orang mulia? Bukankah kebobrokan moral yang mereka lakukan dikarenakan mereka tidak sadar hakikat mereka di hadapan Allah, kodrat mereka di hadapan Allah? Cerita ini ingin mengatakan kepada kita, kodratmu, statusmu, nilaimu adalah orang yang mulia di hadapan Allah. Bertindaklah dengan cara-cara yang mulia. Kasih setia Tuhan kepada umatnya dibuktikan melalui cara Tuhan memuliakan kehidupan seseorang. Melalui pemuliaan dalam tanda kutip hidup saudara. Disitulah Tuhan menunjukkan kasih setianya terhadap saudara. Mari kita tundukkan kepala.